Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam ta'zim, hormat serta kerinduan mendalam untuk guru kita, kiai kita dan sahabat kami Kiai Haji Warsawinata LCMA. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam takzim untuk istri beliau, Ibu Yai, yang pastinya terus menemani perjuangan beliau dari start zero-nya Darul Rahmah usia 3 tahun sampai hari ini. Semoga beliau berdua terus satu frekuensi untuk mengibarkan bendera Darul Rahmah yang akan menyapa Nusantara ini. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Para dewan guru yang kami hormati, wa ahibati fillah. Pertanyaan pertama adalah, siapkah belajar malam hari ini? Siap. Kalimat kedua adalah, banyak yang cemburu dengan Darul Rahmah malam hari ini. Ketika kami posting ke media sosial kami, banyak orang di luar sana mengatakan, Pak Epi Chandra, boleh nggak kami duduk bareng bersama santri Darul Rahmah? Kami katakan, lah, ini adalah acara eksklusif untuk Darul Rahmah people hari ini. Ketika beberapa waktu yang lalu kami hadir di Banyuasin, Sumatera Selatan dan Oku Batu Raja. Kemudian seminggu sebelumnya kita merapat ke zona Banten. Hari ini kita merapat di Cirebon. Roadshow pertama kali kami datang ke Darul Rahmah karena kami rindu ya Darul Rahmah yang terus berkembang dari masa ke masa. Usia 3 tahun ini memang belia. Saya ulangin aja, usia 3 tahun Darul Rahmah memang belia. Kalau Kiai mengatakan, Kiai Warso mengatakan, Pak Happy, pondok kami masih kecil, santrinya juga masih kecil-kecil, santrinya masih dikit. Kami melihat memang pondok ini masih kecil, tapi dikelilingi orang-orang yang berjiwa besar, yang luar biasa. Karena hari ini kita akan sama-sama satu segmen. Bismillah. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Kolamnya, nah kolam. Masya Allah. Siap ya, 3, 2, 1 tanpa suara. Angkat tangan kanan dengan kolamnya lebih tinggi biar mengetuk pintu langit dari tangan Bunda. Amazing. Duduk dengan tegak Darul Rahmah tanpa suara. Masih ada suara saya beri kami. Wahid Isnani Salasa. Angkat tangan kiri dan kurosanya. Luar biasa. Subhanallah. Siap ya? 5, 4, 3, 2, 1. Turunkan kedua tangannya tanpa suara. Stable. Putra duduk dengan tegak. Putri duduk dengan tenang. Semua fokus ke depan. Tidak ada yang menunduk. Simpan semua alat tulisan terlebih dahulu. Segmen 1 yang akan kami bawa Darul Rahmah berselancar untuk memahami satu gambar yang saya munculkan di sini. Indah kali tulisan ini. Hai generasi Darul Rahmah, ketika kalian melihat gambar ini, menarik, cantik dan mempesona. Hai generasi Darul Rahmah, ketika kami tuliskan narasi ini, yang kalian lihat adalah Pak Chandra. Kok Pak Happy bisa memahami itu tepat sebagai kebanggaan kami? Yes. Saya tahu banget cerita bagaimana dari mulai nol alam Darul Rahmah ini. Ketika kami tuliskan tulisan ini, persona generasi Darul Rahmah, terus dia berkibar. Ini udah pas ini. Yes. Darul Rahmah saatnya terus mempesona. Wahai generasi-generasi yang hebat, teruslah kamu mempesona dengan alam Darul Rahmah yang sudah digerakkan oleh Allah, yang sudah menggerakkanmu sampai ke titik ini. Bukan orang tuamu, bukan keluargamu,
Tapi Allah yang sudah menggerakkan sampai detik ini. Ketika kami munculkan gambar ini, tidak sedikit santri lama ataupun santri baru dalam benaknya dia berpikir, Ustaz, kami yang santri baru ini Pak Hemi Chandra, atau mungkin Pak Kiai Ibu Kiai juga mengatakan hal yang sama. Ketika audio ini didengar dengan seksama, yang teringat adalah satu, Ustaz, anak tiba-tiba ingat Pak Hemi, awal-awal kami masuk ke dalam rumah hari itu Pak Hemi, dalam keadaan dalam rumah tidak secantik hari ini Pak Chandra. Kalau saya tiba-tiba ingat waktu itu Ustaz, di gerbang sana Ustaz, di gapura dalam rumah, tiba-tiba ibuku ini bilang, nah, yang bertali pada ini. Terus ibuku yang bawa aku sampai ke asrama. Saya waktu itu melihat dalam rumah belum seindah hari ini. Tidak sedikit yang pernah merasakan air pesantren, dan antum dari rumah people yang pernah merasakan air dari rumah, tanah yang antum injak, dan udara yang antum hirup. Tidak sedikit yang orang tua yang mengatakan, nah, ibumu ini belum bisa selalu sempurna. Tidak sedikit ayah yang mengatakan kalimat yang sama, nah, ayahmu ini belum bisa menyapa Baitullah. Tapi aku mohon ya ayah, belajarlah yang baik di pondok ini. Kalimat ini sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang. Audio malam hari ini kita akan bermain dengan irama dari Romana. Kita akan bermain dengan ekspresi malam hari ini. Yang pasti malam hari ini pasti berbeda dengan pertemuan kami sebelumnya dengan para orang tua atau saat di pendopo malam itu. Hari ini nuansanya pasti akan berbeda. Siap belajar? Siap. Bismillah. Al-Fakir Hemi Chandra siap oke hari ini. Dalam hitungan 5 mundur, ada orang yang akan kami tunjuk untuk maju ke depan hari ini. 5, 4, 3, 2, yes. Dari Romo, santri yang akan pertama maju ke depan adalah ini dia orangnya. Aku tegang banget ya. Jangan sampai lama bilang, wah mulai ini Pak Hemi ya. Dan santri baru berpikir dalam otaknya, ya Allah, ini acara apa sebenarnya? Baru saya bicara sebentar, baru 1 menit saya bicara di awal, mata Anda semua sudah banyak yang berikan padanya. Baru saya bicara 1 menit, banyak yang takut, matanya mulai berkaca-kaca. Kalau saya mengatakan, aduh bisa kayak gitu, sebenarnya acara apa Pak Hemi? Siap ya? Mau tahu jawabannya? Siap. Jawabannya adalah ada di laser warna merah ini. Anak dari rumah yang pernah ikutan acara kita, banyak yang takut dengan laser warna merah ini. Yang santri baru, di otaknya lagi berpikir, Ustaz, anak apa Pak Hemi? Maksudnya lampu ini buat apa? Kita coba ya. Laser warna merah ini akan mengarah fokus sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Saya 3, 2, yang pertama maju ke depan adalah ini orangnya. 5, 4, 3, 2. Kalau udah kayak gini nggak mungkin ngantuk-ngantuk kan? Bismillah. Santri putra, semakin kau menunduk, itu yang saya pilih. Masya Allah. Itu langsung, lehernya langsung. 3, 2. Saya temukan orangnya. Jangan tolong ini Lisa dan yang langsung ke depan. Iya berani. Oke, semua pundak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Ini cara membangkitkan semangatnya generasi dari Roma. Tadi banyak di antara antum yang matanya berang hayya wal mamat kayak gini ya. Sekarang udah bangun kembali, tepuk tangan untuk dari Roma hari ini.
kriuk gitu kan. Wah, ini cocok nih, banyak sekali di antara kau yang untuk hari ini banyak jangan sampai ada yang menghentikan cipta dan baca doa ya. Habis itu bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Ketika ada pertanyaan 3 kata saya rindu teriakan Anda semua hari ini. Bismillah, the power of takbir. Angkat tangan kanannya, kepalkan tangannya. Nusantara merindukan the power of takbir dalam hari ini. Takbir, takbir, takbir. Show you smiling sambil terus takbir, takbir. Turun tangannya tanpa suara. 3, 2, 1. Bismillah bicara. Kiwar semua anak happy. Aku mau tanya Ustaz, apa namanya happy Ustaz? Jawab di sini ya. Kenapa nama saya happy? Karena Allah yang saya tidak menangis. Jadi post-pro saya bisa tertawa. Anda bertanya Ustaz, kata Pak Kiai tadi katanya Anda pernah pesantren. Nah, Anda nggak pernah merasakan dan nggak berani tampil pada rumah kalau Anda sendiri belum pernah merasakan awal pesantren sama dengan beliau. Satu kelas, sahabat dekat, 24 tahun yang lalu. Berdoa langsung berjalan. Bocah cilik kelas 3 SD yang dunia tak bisa mau apa-apa, dan ternyata Allah menggerakkan sampai detik ini. Baik-baik hina yang antum gaungkan tadi membuat nanti ini berdetak semakin rindu dengan buaya dan dosa. Anak Kiwarso pernah sama-sama berada di barisan orang-orang itu. Anak bersama beliau pernah ada satu friend, pernah duduk merasakan air yang bumi bersama. Antum hari ini bersama generasi Darul Rahmah pasti ibadah sama. Ya Allah Ustaz, walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi kita dalam satu frame pernah menggaungkan himne pondok yang kau gaungkan tadi beberapa menit yang lalu. Pondok Allah SWT. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD anak Tasikmalaya Selatan yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa, masuklah kami ke alam pesantren sama seperti Muna. Saya pernah duduk sama seperti kamu. Anda pernah menggunakan kostum sama duduk sepertimu, mengangkat pena dan prosanya. Beberapa tahun yang lalu, sehari, seminggu, sebulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun lamanya, kami merasakan alam pondok ini. Selami alam Darul Rahmah ini dengan kafah jam 1:30. Ikuti ritme dan iramanya di alam Darul Rahmah. Ternyata Allah menggerakkan kami sampai ke detik ini. Kemarin tanggal 17 Agustus di IKN, anak santri Darul Rahmah pasti pernah mendengar ada suara yang muncul dari Istana Merdeka di announce ke IKN Kalimantan Timur, dan yang suara itu muncul dari seorang yang hadir di depanmu hari ini. Mau dengar suaranya? Kalian pasti pernah mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sama-sama merah putih 79 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara dan Istana Kepresidenan Negara Republik Indonesia. Hadirin di bawah berdiri. Anak santri yang pernah merasakan air pesantren, yang orang bilang santri yang identik dengan kitab kuning, yang orang mengatakan identik santri itu dengan kolam suamnya, tapi ketika Allah sudah menggerakkan, Allah menggerakkan kami sampai ke titik ini. Maka tidak untuk kemungkinan lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, MC kenegaraan bukan kami lagi, bisa jadi alumni dari pondok pesantren Darul Rahmah yang di depan kami hari ini. Maka hadir baik. Malam hari ini kita akan sama-sama berselancar. Ternyata generasi Darul Rahmah yang kami kenal dari awal berdiri sampai hari ini 3 tahun terus dia berkembang. Kalau usia bayi itu 3 tahun lagi lucu-lucunya Darul Rahmah. Tapi ternyata
usia 3 tahun walaupun lagi lucu-lucunya, anak-anaknya yang di depan kami hari ini, keunikanmu sebagai santri itu akan menjadi histori yang gak bakal kalian lupakan sampai kapanpun. Percaya nggak dari rumah kalau kalian itu karakternya unik-unik? Percaya atau tidak? Karena keunikanmu tidak mungkin karakternya sama. Ada di antara antum yang duduk di depan kami, otak kanan ini lebih kuat dibandingkan otak kirinya. Ada di antara antum yang duduk di depan kami, antum yang suka belajarnya itu adalah belajar di tempat yang sepi, nggak suka di tempat yang ramai. Tapi ada juga di antara antum yang belajarnya yang lebih memilih di tempat yang ramai dibandingkan di tempat yang sepi. Unik dan tidak mungkin sama. Karena apa? Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Buktikan hari ini yang kami rindukan dari rumah waktu itu di masjid ini dan di pendopo, Allahu Akbar, semuanya fokus waktu itu ke depan. Karena apa? Karena waktu itu semua santri mengangkat kedua tangannya, dan di situ ada tangan-tangan hebat yang akan menutup pintu langit dari bumi dan rahmat. Tangan-tangan itulah yang diangkat, dia menunjukkan karakter santri yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Siap mengikuti ini? Duduk dengan tegak dari rumah, dan kita buktikan dalam hitungan 3 mundur. Angkat kedua tangannya dalam hitungan 3, 2, silakan. Kompetisi diikuti mereka, ambil tangan-tangan mereka juga. Siapa ya? Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi dalam rumah yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Wanita, ambil gambar wanita. 3, 2, stand by. Ketika saya bilang buka, kamu tetap berbuka. Ketika memang tutup, kamu langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai, orang mulai fokus. Dalam waktu 3, 2, tutup, tutup, tutup. Dan mampu lagi sikap sebuah di bawah. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Dorong yang salah muncul. Salam di dua ya. 2, buat. Buka. 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 Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Banyak yang terang kok bukan tujuh sampai sifat. Gini caranya dan momen. Biasanya itu langsung bangun ya. Miko, pernah ingat gak? Waktu itu di pendopo, semua fokus lagi. Kenapa? Latihan ablos hipnotik. Dulu saatnya masih sedikit gak sebanyak hari ini. Itu latihan ablos. Coba renang ya putri. Yang sapi baru yang sama putra. Posisikan tangannya membutuhkan latih ya auditorinya, pendengarannya, dan visualnya. Siapa? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan dari rumah 1 kali. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Oh, basic. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Dahsyat. Mulai fokus nih. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Percaya atau tidak, pakar bahasa tubuh dari California, Alan Barbara, yang mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti Masya Allah. Yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Ini kompak banget akhirnya. Ketika saya mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubur besar-besar. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Semua latihan saya hari ini. Selamat siang. Yang baru-baru aku. Ya udah sampai
Tapi ini akan berbeda. Jangan sampai yang lain diam, you tepuk tangan sendiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Pasti kalian lagi menunggu malamnya. Selamat pagi. Pagi-pagi tangannya jatuh pagi. 3, 2, 1, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Lagi menunggu malamnya ya. Selamat pagi. Selamat malam. Berarti banyak yang ngantuk yang matanya melihat ke depan, tapi otaknya kejemuran. Takbir. Soalnya musuhnya mana nih? Lanjut lah. Lanjut. Ngantuk nih. Masih semangat? Masih. Bismillah. Siapa yang berani untuk maju ke depan dan akan saya berikan sesuatu untuk dia. Anak itu lima mundur. Kalau enggak, hadiahnya akan diberikan kepada yang lain. Itu 4, 3. Ada di saya lagi dipegang mikrofonnya. Angkat mikrofonnya. Dikasih mikrofonnya. Ada standby penonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pakai mikrofon. Oke. Namanya siapa? Silakan dibaca. Agak kesini nggak apa-apa. Dibaca. Silakan dibaca. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Namanya siapa? Saka. Siapa? Saka. Saka. Kelas berapa? 7. Kelas 7. Sendiri banget berarti kamu. Masya Allah, baru itu kita harinya. Saka, udah berapa lama di Pondok? Sebulan. Hei, santri baru 1,5 bulan karena dibentuk karakter di situ di pesantren. Takut ke depan udah biasa. Di luar sana, anak kelas 7 acara bersama EPLS maju ke depan. Anak kelas 7 itu apa yang terjadi? Dia pegang itu mikrofon dan terjadi gempa dalam maksudnya. Saka baru 1,5 bulan tanda terbentuk biatul nizam, biatul disiplin dalam pesantren. Bersyukur pada pesantren. Salah satunya kan yang lain juga akan bisa maju ke depan. Saka, dia akan dapatkan satu hadiah dari kami. Dia terima bernama. Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Yudi Chandra dari Jakarta. Oh, pakai nama saya. Ini nama saya. Perkenalkan saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arya Saka dari Banten. Dari Banten? Masya Allah, jauh banget tuh, Nak. Dari Banten sampai ke sini, luar biasa. Dia yang mendapatkan reward dari kami untuk mendapatkan sertifikat muslimah untuk Saka dari Banten. Anak kelas 7 santri baru yang baru hampir 2 bulan di pondoknya. Tepuk tangan buat Saka ini. Amazing. Thank you Saka. Saya kembali ke tempat Allah bersama saya. Sudah gambar ya. Cukup lah. Kenapa? Saka mengatakan banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Hei generasi dari Allah, banyak pesantren di Jakarta ini, banyak pesantren di Indonesia ini. Tapi you harus tahu, dari rumah lahir hampir sekian tahun lamanya untuk melahirkan generasi yang tak cukup pintar tapi harus berkarakter. Saya bocorkan di sini lah ya, yang belum pernah dipelajari di alam dan Roma ketika kami tampil ke sini adalah ini nih. Saat acara G20 di Bali hari itu, kami bertugas sebagai MC acara simposium. Saat itu ternyata peringkat pertama pelajar berkarakter dunia pendidikan
dan di dunia, di jagat raya, bukan hanya di Indonesia. Peringkat pertamanya adalah dimenangkan oleh Amerika Serikat, persentase pelajar bergerak di 11,5%. Acara di Bali, acara di Indonesia dihadiri para tamu kenegaraan dari setiap negara di dunia, dan kami hadir sebagai master seremoni di event itu. Allah Karim. Yang kedua ternyata bukan Indonesia. Setelah Amerika adalah Jepang 10%. Peringkat berikutnya adalah ternyata nomor 3-nya adalah hampir sama dengan Amerika. Korea Selatan 11,5%, Malaysia 2,1%, Singapura 7,2%. Tapi lagi nunggu nih semua Eropa. Kira-kira Indonesia berapa persen? Lebih tinggi atau lebih rendah? Yang mengatakan lebih tinggi angkat tangan. Yang mengatakan lebih rendah angkat tangan. Oh, ada juga Indonesia. Kita buktikan hari itu di Daily Street muncul Indonesia adalah 1,55%. Jauh dari negara lain. Aku teriak, Ustaz, apa Ustaz? Emang separah itu pendidikan di Indonesia? Yes. Acara G20 di Bali hari itu membuktikan kumpul hari itu para duta-duta pendidikan Indonesia di salah satu acara untuk mendobrak program pendidikan di Indonesia. Acaranya di sana di Jakarta Convention Center. Kami hadir sebagai seperti kawanan, dan di situ muncul satu tayangan atas izin Sekretariat Negara. Tayangan itu adalah bahwa hasil studi program for International Indonesia di 2015 Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Gaya banget enggak? Udah peringkat ke-64 dari 65. Kalau peringkat ke-64 di 215 itu masih enak di depannya. Aku bilang, Ustaz kok bisa kayak gitu ya? Kenapa dari Roma hadir? Ya nah, kita angkat peringkatnya. Kenapa dari Roma saatnya berdatangan ke sini kan? Biar itu semua yang mengangkat peringkat itu, bukan orang lain. Kenapa dari Roma hadir bersama Kiai Warso, bersama Wiseri, salah satunya angkat di bendera ini. Lihat kata Pak Kiai tadi katakan, bisa jadi yang akan menjadi presiden dan menteri-menteri hebatnya adalah you semua alumni generasi dari Roma nanti 10 tahun akan datang. Angkat berita ini. Aku tanya lagi kepada Ustaz, masa iya sih pendidikan? Kan di Indonesia banyak Ustaz pesantren-pesantren yang pendidikannya. Kita buktikan kayak di 30 menit saya bicara, saya akan menceritakan bahwa kami pernah diundang untuk isi materi seperti ini di sini tempatnya. Kalau aku lihat bundaran warna merah itu adalah peta yang menunjukkan di zona Aceh. Beberapa tahun silam kami diberi undangan oleh salah satu direktur di Aceh untuk mengisi motivasi. Tepatnya di sini, lihat sekolahnya. Lokma. Di sebuah pesantren di Lokma. Berangkat pesawat dari Jakarta menuju ke Bandara Belang Bintang Aceh bersama 10 tim, semua bareng-bareng satu pesawat. 10 tim kami untuk menuju ke titik Lokma. Happy, apa yang terjadi? Landing kami di Bandara Belang Bintang. Allahu Akbar. Hampir 1 jam lebih kita menunggu, kok gak ada yang jemput. Tiba-tiba datanglah yang menjemput itu. Mereka berderet berdiri di area bandara. Mereka mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang kami bicara di Aceh. Dan kami sedang mengantarkan Anda untuk menuju ke Lokma bersama 10 orang ini. Mereka semua kostumnya sama, tapi mereka menggunakan helm. You know helm? Berarti kalau pakai helm, transportasinya apa? Aku bilang motor itu dulu di sini itu bukan motor, tapi itu bentor, becak motor. Atau kalau ke Sumatera akan banyak temukan becak motor. Ada naik becak motor, seluruh mana? Naik becak motor itu sopirnya di samping, penumpangnya di sampingnya. Jadi anak berdampingan dengan sopirnya, nempel gitu kan. Anak khawatir anak ketinggalan, benar? Akhirnya jalan lah itu bentor. Udah nyampe 2 jam ke jalan terusan Medan. Anak cerita drivernya, bang, kok gak nyampe bang? Abang itu bilang apa? Pak Chandra, tolong aku sabar. 3 jam lagi kita akan nyampe.
Berarti berapa jam? Nyampailah kami ke lokasi. Perjalanan 5 jam pakai becak motor itu. Ya salam. Apa yang terjadi? Nyampailah kami ke lokasi yang gapurannya tidak secantik gapura di Roma. Ada tulisan di situ. Welcome to Rizal Chandra. Welcome to Rizal HP-nya hilang karena diguyur air hujan. Yang muncul Chandranya doang. Apa yang kami lakukan? Nunggu direkturnya datang, tiba-tiba datanglah itu direktur dari sebuah kubu kecil. Dia mengatakan, masalah, selamat datang Pak Bijana. Ya Allah Pak Bijana, santri-santri kami pasti akan senang karena kau datang. Waktu itu Pak Happy lagi ngasih motivasi untuk 5.000 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahmah. Santri-santri kami yang melihat dari belakang. Susahnya waktu itu untuk ketemu dengan kau. Saya bilang, mana santri-santrinya? Ya salah. Di mana santri-santrinya? Ya Allah ya Rabbana, mereka lagi sholat duha dan kami menunggu mereka sholat duha. Apa yang terjadi setelah itu nak? Santri-santrinya berlarian keluar dari sebuah ruangan habis sholat duha. Mereka mengatakan ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra. Dengan jumlah berapa orang? Santrinya 5 orang. Tim kami berapa orang tadi? 10. Masih itu ya. Yang akan dimotivasi berapa orang? 5. Tim kami lebih banyak daripada santrinya ya. Disitulah anu mulai bicara. Tidak ada mikrofon, tidak ada layar seindah hari ini, tidak ada masjid seindah dari Roma hari ini, tidak ada tanah yang indah seindah di dalam rumah ini. Di mana kami ngasih motivasi? Di satu titik dan di situ hampir hujan rintik-rintik. Mulai kami bicara kepada 5 santri. Apa yang kami katakan? Nah, Pak Chandra ini senang ketemu kau berlima hari ini. Antum bisa lihat 5 anak ini dia, yang 2 anak ini mereka nggak punya hijab, mereka nggak punya kerudung, karena mereka nggak sanggup untuk beli kerudung. Baru kami bicara sebentar dengan 5 santri, yang 2 santri nggak pakai kerudung, gara-gara Nabi bilang nak, suatu saat kau ini akan dibanggakan di tanah Aceh ini. Kau mengaji di pesantren ini, orang tuamu pasti akan bangga denganmu. gara-gara anak ngomong kayak gitu, tiba-tiba 2 anak ini dia teriak sambil nunjuk saya sambil mengatakan Pak Chandra jahat. Tak ada yang berani bicara tak ibu depan kami Pak Happy. Hanya engkau. Daripada kau bicara tak ibu, lebih baik kau bilang laki-laki kau ucapkan Pak Chandra. Ketika kami tanya mana orang tuamu, Pak Happy, saat gelombang tsunami Aceh benar-benar di Aceh hari itu, kedua orang tua kami terseret ombak bencana. Mereka sudah meninggal dalam keadaan lautan ombak menyerangnya. saat itu ibuku dia berteriak di atas lautan ombak sambil mengatakan, nah, jika ibumu mati hari ini, nanti kau harus bisa ganti ya, nanti kau harus bisa baca Quran ya, nanti kalau ibu sudah tiada lagi kau datang ke bangku pesantren ya. Aku mohon Pak Chandra, sebelum Bapak pulang ke Jakarta, antara kami ke makam orang tua kami. Di mana makam orang tua mereka? Di sini tempatnya orang. Kuburan masal. Mereka dikuburkan satu lubang kuburan 250 jenazah orang tuanya bersama warga yang lain. Maaf, punten, afwan. Di situ potongan tubuh emak-emaknya dan bapak-bapaknya yang tak menyatu dengan potongan tubuh jenazah yang lainnya. Kecuali 1 orang ini, salah satu santriwati di pesantren di Lokman. Batu nisan ibunya masih ada, dan dia bukan potongan tubuh tapi tubuh yang sempurna dari jenazah ibunya. Mereka berdoa di situ. Mereka mengatakan, Pak Chandra, bersyukur aku berada di pesantren. Aku bisa berdoakan ibuku dalam sujudku. Aku bisa berdoakan ayahku dalam sujudku selama pesantren. Antum bertanya Ustaz, boleh nggak Pak Happy kami tahu kayak gimana kelasnya, bagaimana pesantrennya? Tuh, lihat. Gak enak banget kan dilihatnya. Apakah ada di dalam rumah yang kelasnya kayak gini? Gak ada. Apakah pernah antum lagi belajar di daerah Roma? Antum kehujanan? Apakah antum bersama berada di daerah Roma? Antum kepanasan? Mereka belajar di Roma sampai kehujanan.
Mereka di Aceh belajar sampai kehujanan, kepanasan. Di rumah aku gak bakal temukan dia. Lagi mengajarkan mahfuzat depan anak-anak generasi hebat ini. 5 Santi Aitam Islamic School. You tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba 5 anak ini, ketika kami katakan ayo nah manjada wajada, mereka teriak manjada wajada. Hei, tiba-tiba hujan turun, buku mahfuzat mereka kebasahan. Mereka tutup dengan kain, jadi mereka kehujanan dan kebasahan dan kering lagi di tempat itu. Hei generasi di rumah, kenapa saya ceritakan di segmen ketiga? Untukmu anak-anakku yang hebat, yang berkarakter, karena antum gak bakal temukan orang-orang kayak mereka di dalam rumah. Hei putra, ini gambar apa? Hei putra, ini gambar apa? Kalau antum lihat gambar ini, apa maksudnya? Mereka kalau mau ngaji nak, masuk ke pesantren harus melewati tali-tali ini. Saya ulangi generasi dari rumah, mereka kalau mau ngaji, ikutan acara kayak gini lah, kami menunggu peserta datang ke tempat karena mereka harus bergantian melewati jembatan rusak. Kami rusuh dari titik Sabang sampai Tini ke Papua. Lihat tuh mereka, nyawa arwahnya. Kecuali ini kayak film banget ini ya. Biar nggak terkesan horor di edit sama tim. Maksudnya apa Ustaz? Kenapa semuanya diceritakan? Anak-anak Aceh di depan generasi di Roma, bersyukurlah kau punya Roma yang luar biasa ini. Kebetulan aku mau bilang kepada Ustaz, anak gak betah Ustaz di Roma. Hei, orang Aceh tadi lebih gak betah. Antum masih mengatakan Ustaz, di sini kalau makan begini. Hei, lihat orang Aceh, mereka gak makan. Antum masih teriak Ustaz, tapi Ustaz saya itu gak dijenguk orang tua saya banyak di saya sendiri. Hei, anak-anak Aceh yang berlima tadi, santri tadi itu, mereka bukan gak dijenguk orang tua, mereka ditinggal orang tuanya. Mereka menyulami anak pesantren sepenuh hati, jiwa raga yang ada di pesantren. Antum masih bisa mengatakan itu. Ustaz anda betah di bawah ini. Mereka lebih gak betah. Kau jalan kali anak-anak blok Aceh. Aku masih lihat Ustaz, anak kalau belajar Ustaz di rumah itu Ustaz, ya Allah Ustaz panas banget Ustaz udaranya. Mereka lebih panas dari antum di rumah. Mereka kehujanan dan ngaji. Mereka lagi sholat kehujanan kepanasan. Bersyukur aku berada dalam rumah. Hada min fadli liyabluwani ashkur am akfur. Hari ini ada cerita yang dulu pernah Anda ceritakan di depan Roma. Apa itu? Setelah hampir 5 hari, hampir 1 minggu kami hadir di Roma, ada histori yang indah yang akan kami ceritakan untukmu. Rahasia suksesnya sang santri di tanah Aceh, karena dia punya 3 kunci yang akan dipegang oleh bumi di Roma hari ini. Dibuka brosanya. Semuanya mencatatnya itu harus seragam dan bareng-bareng ya. Ada rahasia sukses sang santri di bumi Aceh. Sekarang bumi Acehnya aku ganti rahasia sukses sang santri di bumi Darul Rahmah. Tulis rahasia sukses sang santri di bumi Darul Rahmah. Hampir 1 minggu kami hadir di pesantren Aitam Islamic School yang ada di Lombok Aceh. Ada pelajaran yang kami dapatkan anak-anak 5 anak yatim piatu tadi. Kita tulis judulnya. Ini judul gak pernah ditemukan di dalam kelas, di jam kuliah. Baru kali ditemukan di masjid ini malam hari ini. Tidak ditemukan ketika kita pertemuan sebelumnya. Tidak ditemukan di pertemuan ketika di pendopo. Baru kali temukan. Ada 3 quote yang akan saya munculkan sebentar lagi. Kenapa banyak yang cemburu dengan Darul Rahmah? Karena mereka ingin meng-highlight 3 quote. Kenapa mereka ingin datang ke sini duduk bareng bersama generasi Darul Rahmah? Karena mereka memang ingin mencatat ada 3 quote yang akan kami share depan hari ini. Balas?
dulu cara anak bicara. Jangan terus dulu. Hei Roma, ada rahasia sukses kenapa di Aceh santrinya hanya 5 orang, tapi kok mereka sukses? Ini jawabannya. Selama mereka berada di pesantren, mereka belajar mengoreksi diri sendiri. Karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Saya ulangi, generasi santri Darul Rahmah yang hebat adalah generasi santri yang terus belajar mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Guru yang hebat adalah guru yang terus dia belajar untuk mengoreksi dirinya sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Wahai kakak kelas yang sudah lama di alam Darul Rahmah, terus saya belajarlah untuk mengoreksi diri sendiri. Jangan disibukkan untuk mengoreksi orang lain, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Yang kedua, ini dia itu. Nanti dicatat ya. Ini yang kedua. Santri yang hebat, santri yang berkarakter, santri yang menghiasi langit negeri ini, santri yang brilian, yang akan meraih excellent achievement adalah santri yang menikmati proses di alam Darul Rahmah tanpa banyak protes. Proses versus protes. Santri baru yang keren adalah santri baru yang selama berada di pesantren dia nikmati prosesnya tanpa banyak protes. Hanya punya satu huruf, brother, proses, protes. Tinggal kau pilih mana. Kalau menikmati proses, pasti akan sukses. Kalau banyak protes, jangan harap kau akan dapatkan excellent achievement. The brilliant student adalah dia yang menikmati proses di alam pondok tanpa banyak protes. Dan ini adalah yang kami temukan di zona anak Aceh. Anak-anak Aceh, walaupun mereka berlima santrinya di sebuah gubuk kecil, tapi mereka selama hidupnya di pesantren, dia pintar merasa, bukan merasa pintar. Hei Darul Rahmah, jadilah santri yang pintar merasa, ya? Bukan merasa pintar. Warso bersama Ibu Yai, bersama seluruh Dewan Guru mengangkat bendera Darul Rahmah, biar kalian pintar merasa, bukan merasa pintar. Dan ini yang terakhir. Selama kami temukan hampir 1 minggu di Aceh, di Timika Papua, pondok-pondok kecil dan santri yang di bawah 10 orang, mereka selama berada di zona pesantren, saya belum pernah temukan orang tuanya yang marahin anaknya sampai seperti orang ini, membabi buta, berteriak, karena dia sadar dia sudah dibentuk di pesantren yang akhlak, dan dia pulang ke rumah tak pernah ada kalimat-kalimat yang muncul adalah baik-baik cinta dari ayahnya. Karena anak gak setuju dan anak gak rela kalau santri Darul Rahmah ketika suatu saat kau pulang dari rumah ke pondok atau dari pondok ke rumah, tapi kau sering temukan ayahmu yang dia berteriak, karena satu teriakan seorang ayah, satu teriakan seorang ibu, satu kali teriakan itu bisa membunuh jutaan orang itu. Orang Aceh di Roma gak pernah saya temukan teriakan-teriakan itu. Yang ada adalah baik-baik cinta dari orang tua, guru, dan orang-orang sekitarnya. Siap ya? Anak review ya. Lihat catatannya yang belum mencatat, kita mulai dari segmen pertama tadi. Yang pertama, rahasia sukses sang santri di bumi Aceh. Bumi Acehnya kau ganti menjadi di bumi. Nah, yang pertama, silakan dicatat yang belum mencatat. Belajarlah untuk mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Jangan sampai setelah acara hari ini seperti Kiai katakan tadi, motivasi ini hanya kau simpan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi anak tuh sampai kapanpun. Kalau ingin nyaman di pondok, kau nyaman di masyarakat, nyaman dengan keluarga, mau dengan sahabat-sahabatmu, oke, cukup mengoreksi orang lain. Belajar untuk mengoreksi diri sendiri. Baik dulu. Yang kedua, nanti anak tantanya ya, jangan sampai ada yang nggak tahu ya, Pak. Orang Aceh
Dia menikmati alam di pondok karena dia menikmati proses tanpa banyak filter. Menikmati proses tanpa banyak. Kalau ada selain banyak santri yang banyak protes, berarti dia kalah dengan orang Aceh yang santrinya hanya 5 orang, kalah dengan anak Lokman yang santrinya belajar setiap hari tapi penuh dengan air hujan dan sinar teriknya panas matahari. Dan membunuh dan hormat anakmu ini. Saat itu banyak orang tua yang tersadar, ya Allah, selama ini kami salah. Ya Allah, selama ini saya lengah. Musik bukan ya. Belas. Nanti akan coba tanya nih, jangan sampai ada yang tak tahu. Berarti kesimpulannya, kado terindah di usia dan Roma yang usia 3 tahun adalah ini dia Biko. Dari kesimpulan orang Aceh tadi, berarti kesimpulannya belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Tidak ada generasi dari Roma yang setelah ini mengatakan, yang penting saya ngaji, yang penting saya belajar. Pasti nggak beres belajarnya, pasti nggak beres ngajinya. Ingat nggak, ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Save di otakmu, save di tulisanmu bahwa ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalimat awal yang you harus skip, bukan kalimat yang kedua. Tidak ada lagi yang mengatakan, yang penting saya belajar, yang penting saya sholat, yang penting saya masuk kelas. Kalau di awalnya kalimat yang penting, yang penting, yang penting, yang penting, pasti gagal, so hasilnya. Coba nak dibaca sama-sama yang paling bawah. Ketika saya bilang kado terindah untuk Darul Roma, apa nak? Siap ya? Ambil narasi. Kado terindah untuk generasi Darul Roma apa? Disaksikan oleh para dewan guru. Tak ada lagi generasi Darul Roma yang mengatakan, yang penting saya tadi, yang penting saya upacara, yang penting saya ikutan lomba, yang penting saya jadi santri. Pasti dia nggak beres. Jangan kau bawa energi dengan kalimat yang penting, yang penting, yang penting. Antum ini orang-orang penting yang dirindukan sama orang-orang penting di jagat raya ini. Teman-teman untuk generasi Darul Roma. Oke kan? Sekarang saatnya kita baca narasi. Sebelum saya menuju ke segmen penutup, dibaca narasi. 3, 2, 1, katakan apa? Katanya udah bahasa Inggris Darul Roma ya. Darul Roma ya, show your English now. Wahid Isani Salsa. Mau lihat anak-anak yang selalu belajar mengoreksi diri sendiri, selalu menikmati proses, selalu pintar merasa, saya akan tunjukin orang-orang ini dia. Tutup dulu notebooknya. 2023 kami show dari Sabah sampai Timika Papua. Saya temukan generasi seusia muda Roma yang mereka belajar di pesantrennya dan mereka menemukan formula yang indah di hadapan orang tuanya. Ini orang-orangnya.
yang ada ini, lihat ada ini, yang maha baik-baikulah, sampai menahan isan air matanya, dan Allah ada juga dari belakang. Buat ini ibadah rumah. Dua hari ibadah sambil dulu dan sambil lama. Setelah dia mengamalkan baik-baik ulang, dia keduanya orang yang juga yang lebih orang ini. Bertanya kepada Musa, kapan itu sudah 2023 dari Januari sampai Desember kemarin. Kami kumpulkan kumpulan gambar video yang mana mereka ibu juga dan orang tuanya. Andaikan hari ini kami tanya, hei Roma, hei saksi baru yang bertemu saya hari ini, what is the dream? Apa itu yang benar? Pasti jawabanmu sama, Ustaz. Anda ingin bahagiakan orang tuaku baik-baik. Pak Chandra, saya ingin bahagiakan guru-guruku baik-baik. Saya ingin berikan kado terindah untuk kiaiku baik-baik Chandra. Tapi kesalahan sakti adalah dia ingin bahagiakan orang lain, tapi dia sendiri tidak bahagia di pesantrennya. Aku lihat dari tulisannya, indah kau baca. Ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Dan jika kau ingin bahagiakan orang lain, pastikan kamu sendiri harus bahagia. Mulai sekarang generasi Roma, perhatikan dan sayangi diri kalian. Jangan buang-buang energi negatifmu dengan hal mengatakan Pak Happy saya protes karena Roma, Pak Happy saya capek dari Roma. Semakin kau teriak itu, gimana bagi bahagia dalam orang tuamu? Oke, kita diam-diam malam hari ini, karena ternyata satu anak ini, anak Paskibra KMI, anak Sidoarjo, dia maju ke depan, dia mengatakan apa? Ustaz, anak punya PHP, maju ke depan. Yang lain datang karena dirinya orang tuanya, dia maju sendiri tanpa dari orang tuanya. Jawaban anak ini apa? Tapi Pak Chandra, aku maju ke depan, tapi tak ada orang tua aku. Pak Chandra, aku asli mana? Aku asli Marabunga Jambi baik. Orang tuaku ini tak tahu Pak Chandra. Saat aku lahir, aku tak pernah tengok bagaimana wajah cantiknya ibuku dan gagahnya seorang ayah. Dia diasuh oleh neneknya dan dia ingin berikan kado untuk sang ayah bunda yang sudah tiada. Apa doanya di pesantren? Selama di pesantren, indahnya jawabannya. Lihat tulisannya, ya Allah, harapkan wajah ayahku dan ibuku dan disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab ya Allah. Santri indahnya doanya. Sering-sering aku berbisik di bumi dari rahmat, maka langit akan mendengar. Bersyukur seperti baru kau ada di sini. Kau sujud dan berbisik di bumi dari rahmat, dan kalian yakin bahwa langit akan mendengar. Mau kamu nggak curhatan orang-orang luar sana yang nggak pernah merasakan alam pesantren, dia curhat kepada kakaknya dan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ini curhatan impian orang-orang di luar sana, teman-temanmu yang nggak pernah merasakan alam pesantren. Ya, kenapa ya? Ini aku lihatnya. Ya, pasti. Aku kecil lihat mama sama bapak di kebun. Kemana asal? Kebunnya ada. Untuk cari uang buat kita. Kita
sempurna. Bisakah kau ada di pesantren dan doamu menembus langit dan aku bisa sholat sempurna? Ya, ibunya mungkin sudah tertidur malam hari ini, ayahnya juga mungkin sudah tertidur. Tapi bisakah kau berdoa dan bumi Allah malam ini? Ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Ya, pada umurnya ya Allah. Aku tanya Ustaz, aku betulkan doa itu. Yes, ulama Allah ini pernah punya anak perempuan. Dia ulama Allah roh punya anak perempuan yang maaf. Anak perempuannya dia catat kawan. Ulama Allah setiap malam dia mengadu kepada Rabb Azza wa Jalla. Dia mengatakan apa? Ya Allah, innaka khairul mustada. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Kenapa kau berikan anakku perempuan ini cacat ya Allah? Itu ulama Allah Rabb. Dia mengadu kepada Rabbnya. Ya Allah, kenapa kau berikan anak perempuan yang cacat? Kepada Allah daripada seperti ini, cabut aja nyawanya ya Allah. Aku capek mendidiknya, aku capek mengasuhnya. Hei, doa ulama itu dikabulkan. Famatat bintu, meninggal anak perempuan itu. Dalam impian seorang awal, dia melihat anak perempuan yang cantik itu sudah tubuhnya sempurna. Dia lagi berada bersama kawan-kawannya dalam mimpinya lagi menuju ke surga Allah, berbondong-bondong afwaja. Dalam mimpinya ayahnya fa'budu yadayya, aku langsung menadahkan tanganku kepada anak perempuanku itu. Nah, ajak ayahmu menuju surga Allah. Nah, aku tahu bahwa anak perempuan itu lari. Bukankah kau yang berteriak capek mendidik aku dan berharap aku mati? Lebih baik aku masuk surga bersama orang yang peduli dengan aku. Wahai para guru yang hari ini, bersyukurlah Anda bersama mereka. Bisa jadi tangan-tangan mereka yang akan mengantarkan Anda menuju surga Allah Azza wa Jalla. Allah, dia punya impian yang dahsyat. Sekalipun anaknya dia cacat dan meninggal dalam keadaan ayahnya tadi ajak masuk surga. Kenapa saya kata Anda? Anda izin semua tutup. Biar izin, you choose one of them. Anak minta, ada nggak ustaz yang menurut gue bisa punya ustaz dan siap bacakan curhatan sang santri? Ada curhatan yang ini belum pernah disyarikat di Eropa. Semoga itu kan, jangan kira kalau ini adalah curhatan santri ada di area Eropa. Di luar sana banyak santri yang ketika acara kayak gini dia nulis dari mulai TK saudara, dari mulai TK, anak TK masuk pesantren seperti memperdasar, kami usul tentang memperdasar sampai ke Ma'had Islami Al-Ummah di Lombok Timur. Anak TK dia nulis surat untuk orang tuanya. Anak mau Ustaz biaya untuk membeli siapa? Betul, betul. Misalnya mau izin, mobil standby di area stage di sini misalnya. Misalnya intro anak hari ini adalah ternyata ada juga anak santri dari mulai TK sampai SD sampai SMP. Tapi aku siap untuk melihatnya dan mendengarkannya. Siap? Coba dulu malu bilang tadi. Ustaz membacakannya dulu. Dari mulai judulnya dulu, Ustaz. Curhatan sang santri. Yang pertama, Ustaz, ini adalah anak kelas 3. Surat kecil untuk Mama di surga. Mama, aku kangen tahu sama Mama. Mama bisa lihat aku kan di sana. Seandainya aku juga bisa lihat Mama. Mama, doa aku selalu sampaikan kan sama malaikat buat Mama. Mama tenang aja. Aku selalu doain Mama.
dari Pekanbaru. Ini silakan Ustaz. Aku paling tidak suka bila ibu saya berbicara. Hebat ya, kamu udah bisa nangkep mama pembantu. Dan aku tidak suka bila mama dan ayah sering berantem di rumah. Berikutnya tulisan Ibu SMP kelas 8. Silakan. Saya tidak suka ketika ibu saya kurang mempercayai saya jika saya sudah berkata jujur atau sudah berusaha. Saya tidak suka ketika ayah saya melontarkan amarah atau kata-kata kasar kepada saya dan kakak-kakak saya. Oke. Berikutnya bisa jadi ini curhatan Santi dari Romari. Saya nggak suka kalau disuruh sama ibu atau bapak suruh cepat. Saya nggak suka kalau ibu atau bapak ngomong lama banget sih. Curhatan anak-anak santri yang baru masuk dalam pesantren. Dan berikutnya adalah namanya Bumi Ustaz. Ini Bumi. Silakan Ustaz. Terima kasih sudah membesarkan, menyayangi Bumi, cinta mama. Bumi janji nanti semester 2 akan selalu dapat nilai 100. Ustazah, tahu gak dia udah kayak gitu? Dia gak berani masuk rumah. Santri ini kalau pulang, dia gak berani masuk rumah. Dia nulis surat Ustazah. Suratnya dia simpan di balik pintu karena nilainya gak dapat 100 dan pasti marah sama mamanya. Di pondok nilainya gak dapat 100, akhirnya takutnya dimarahin sama orang tuanya. Curhatan santri, keunikan santri bisa jadi hadir di dalam rumah ini. Terakhir, semoga Ustaz bisa membacanya. Namanya Hanin. Ini yang kelihatan aja Ustaz. Hani cinta Bumi dan Bumi asik. Ustaz, yang panah-panah itu tulisannya adalah tetesan air mata Hanin. Tetesan air mata Hanin, tetesan air mata Hanin, tetesan air mata Hanin, tetesan air mata Hanin. Jadi anak ini gak bisa ngomong apa-apa kecuali menulis surat. Dan air matanya itu tidak terlihat, tidak matanya itu sampai besar beritanya. Anak itu hadir hari itu di salah satu pesantren, disaksikan orang tuanya begitu depan sana, dan dia belum anaknya. Ada waktu kita panjang di sini. Anak minta izin untuk menulis surat itu. Wahai para wali guru, wali kelas, merasa tidak beri kesempatan mereka untuk mencurahkan bebas mereka ini. Saya ingin banyak keunikan dan keinginan edukasi dari Roma, karena hari ini adalah momen untuk mengatakan kalimat ini. Silakan Ustaz kesimpulannya. Silakan dibaca. Roh itu maha baik. Kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya. Sedangkan pintu pertolongan Allah tiada terbatas. Maka iringi mimpi dengan doa. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Happy Chandra. Mohon izin Ibu Yeni untuk memberikan uang sertifikat untuk yang bacakan narasi itu sudah termasuk yang tegal banget bacanya. Biasanya ada yang sampai kata untuk bacanya. Izin Ibu Yeni untuk memberikan sertifikat kepada Ustaz hari ini. Untuk tambahkan dokumentasi bahwa Ustaz ini adalah ke-150 yang membacakan narasi itu. Diberikan kepada yang membacakan narasi curhatan sang santri. Jadilah berhasil. Barakallahu fiik. Silakan kembali ke tempat
sekali lagi tepuk tangan untuk delegasi dari Romani. Baik, saya bangga hari ini kalian berekspresi untuk menjadi brilliant student. Karena brilliant student adalah santri yang mulia, adalah santri yang pintar, merasa bukan merasa pintar. Santri yang brilliant itu adalah santri yang belajar untuk mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh. Pintar, masih nyimpen kalimat ini. Santri yang brilliant student adalah santri yang menikmati proses tanpa banyak. Dan santri yang brilliant itu adalah santri yang pintar merasa, bukan merasa. Ada wallahu a'lam bishawab, dan tunjukkan takdirmu telah melalui takdir Allah. Inilah yang bisa kami sampaikan hari ini. Diakhiri dengan kalimat yang dibacakan oleh Ustaz tadi, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukur sesering mungkin. Ana Al-Fakir Rijandra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.